sana itu ada 12 relawan RC masih tetap standby di sana, 4 dokter, 4 perawat, 1 bidan dan 3 non medis. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, untuk 4 dokter yang belum bisa masuk ke Gaza ini, dokter spesialis apa saja yang perlu tahu? Saat ini untuk yang tim keempat itu masih berdiam di Kairo ya. Itu terdiri dari dokter spesialis obgyn, anestesi, dan juga ada dokter umum. 7 orang. Seperti ini. Oke, ada yang lain? Ya. Berarti ini ya ada 4 tim yang diberangkatkan ke sana gitu ya Pak? Baru tiga. Baru 3, 4 yang tim keempat masih diisir gitu ya. Nah, untuk tim 3 tim itu total keseluruhannya berapa? Ya, terus yang kedua, kan ini kan ada serangan Israel ke Rafah. Ya. Ada hubungan belum sama Kementerian Luar Negeri terkait dengan evakuasi? Ya, Pak. Udah ada hubungan dengan Oh, Kementerian Luar ya. Negeri Ya. untuk evakuasi? Ya, itu tim yang sudah kita kirim itu yang sudah masuk ya itu ada 24 orang ya, dengan tiga etape ya, tiga tahap. Kemudian tahap yang keempat itu ada 7 orang. Nanti kalau masuk 7 orang itu 31 orang yang bisa masuk Gaza. Dan kemudian memang dalam beberapa hari ini kami berkoordinasi sama Pak pihak NU, pihak WNI ya, pihak kita komunikasi menjaga situasi kondisi di sana, terus bagaimana relawan dan sebagainya. Yang pasti kami tetap berkoordinasi dengan Kemlu, karena kita sama Kemlu sejak awal sudah saling membagi informasi, saling berkoordinasi dan saling sinergi. Oke, ada lain? Saya tambah lagi, berarti untuk yang tiga tim itu ada sekitar 20 orang itu, ada 24. Ini kondisinya seperti apa Pak? Digambar maksudnya amankah atau apa dan berada di mana saat ini? Yang di tahap apa? 3 tim itu di Gaza di mana itu? Ya, Mungkin ini saya jelaskan sedikit. Jadi pengiriman tim MERS itu memang hanya 3 orang, tapi itu seperti rotasi. Jadi bukan 3 tim menumpuk di dalam seperti itu. Jadi tim pertama kan 11 orang, terus sebagian bertahap keluar masuk tim kedua, tapi bukan masuk 11 keluar 11, tidak seperti itu. Jadi masuk 11, saya lupa waktu itu keluar berapa orang bertahap, kalau nggak salah awalnya 2, 3, terus berapa, terus kemudian setelah itu ditambah lagi dengan tim kedua. Tim kedua berkurang, standar kita itu bertugas 2 minggu, tapi kalau misalnya ada yang mau extend itu kita persilahkan. Nah, beberapa biasanya ada yang lebih dari 2 minggu, karena kita mengusahakan untuk operan tugas itu ada di dalam Gaza. Jadi sebelum tim ketiga datang akan ada tim kedua beberapa orang yang akan mendelegasikan tugas sebelumnya ke tim berikutnya seperti itu. Nah, setelah tim 3 masuk, beberapa tim 2 keluar dan yang ada extend kita persilahkan. Nah, saat ini tim 3 di dalam Gaza itu ada 12 orang seperti itu. Nah, dan tim 4 saat ini standby di Kairo menunggu kesempatan untuk masuk ke Gaza. Ya. Pak, apakah Mercy juga mendapat informasi mengenai penyaluran bantuan gitu Pak? Mengingat katanya setelah serangan Israel itu ada penyetopan gitu dari Mesir ke Palestina gitu Pak, penyirik bantuan. Masalah bantuan itu kan tergantung izin Israel, dan itu antrian truk itu mengular sampai berapa kilo untuk masuk. Jadi walaupun di keamanan telah memutuskan agar setiap pagi ada 100 truk yang masuk, tapi realitanya itu Israel belum mengizinkan truk-truk masuk ke Gaza sehingga stok makanan sebagainya itu masih sangat kurang. Ini minta penjelasan dikit Pak, bisa menggambarkan nggak terkait dengan kondisi Rafah itu Pak? Apakah di situ banyak pengungsi-pengungsi yang dari tempat lain di situ? Ya, memang apakah Rafah ini kan konsentrasi pengungsi dari utara Pak. Dulu saya ikuti perkembangan di Gaza itu kan, yang utara itu cuma mengungsi, utara tengah itu mengungsi ke Rafah, di selatan semua itu ada konsentrasi sekitar 1,2 juta pengungsi di situ. Memang kalau bantuan pun kalau masuk pun rata-rata di Rafah, karena Israel tidak berakses ke tengah dan utara.
dengan memanasnya kondisi di Rafah, bagaimana komunikasi dengan tim baik yang masih ada di dalam ataupun yang ada di Mesir, apakah ada gangguan komunikasi? Lalu kami mau mengkonfirmasi kondisi Rumah Sakit Indonesia, jadi apakah memang sudah bisa beroperasi atau akan beroperasi atau seperti apa? Ya, memang komunikasi ini kan tergantung dengan sinyal internet ya Mbak. Jadi bisa gampang kita komunikasi, kadang-kadang ada jam-jam yang sulit komunikasi. Dan kalau bisa kita tidak berkomunikasi, teman-teman yang memberikan informasi penting kita langsung kirim. Itu satu, dan itu digaca kalau di Mesir lebih gampang ya. Terus yang kedua masalah rumah sakit, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ya, viral kemarin itu rumah sakit Indonesia itu berfungsi sebagian kecil ya, karena memang masyarakat waktu itu kan minta agar rumah sakit Indonesia diaktifkan. Nah, tapi kan kadang ada respon dari siapa-siapa, dan mereka mengambil inisiatif untuk memfungsikan ulang rumah sakit, dan itu cuma rawat jalan ya, dan IUBD ya tidak dengan penyakit yang ringan ya. Nah, maka seperti kata Mbak Ica bahwa hari Kamis besok sebenarnya itu WHO mengajak kami itu untuk ke utara ya, mengajak ya, tapi kita belum tahu apakah Israel membebaskan itu ya. Jadi kita besok mungkin kondisi sudah berubah ya untuk melihat rumah sakit. Nah itu kalau bisa teman-teman bisa masuk ke sana, itu informasi lebih detail bisa kita konsultasi situasi di dalam rumah sakit. Oke, lain-lain? Ya, boleh. Dok dan Mbak Ica, kalau kita lihat kan Israel sudah menguasai daerah timur, guest house dan 3 vaskes yang tempat WNI bekerja ini, wilayahnya itu dekat dengan Rafah Timur atau masih cukup agak jauh dari Rafah Timur. Kedua, kalau misalnya nanti memang ada evakuasi karena mungkin serangan kemudian diperluas, itu apakah ada kemungkinan kemudian evakuasi ke wilayah yang disebut Israel di Khan Yunis dan di Deir Ya, terkait posisi guest house kita itu berada di Rafah Utara. Kalau dibilang jauh banget sih juga nggak jauh banget, tapi cukup aman dari serangan yang saat ini berpusat di Rafah Timur. Nah, itu jaraknya kalau dari guest house kita ke Al-Mawasi atau ke Khan Yunis itu kurang lebih 2 atau 3 kilo, jadi sebenarnya cukup dekat. Tapi berdasarkan pertimbangan, kemarin saya survei ke daerah Khan Yunis juga, itu semuanya bisa dibilang hancur. Hanya sedikit saja beberapa daerah yang tidak tersentuh, itu daerah klinik yang sempat saya survei, itu di Abasan Al-Kabira. Dan kita juga mendapatkan update dari berita lokal, terkadang juga di Al-Mawasi itu sebelumnya ya, waktu saya masih di sana, itu juga di daerah Al-Mawasi itu sebenarnya juga ada bom. Jadi dari pihak kami sendiri menyimpulkan, seperti saya bilang sebelumnya, tidak ada wilayah yang 100% aman di Gaza. Dan akhirnya kami memutuskan setelah berdiskusi dengan tim yang ada di lapangan dan juga pihak INDCC atau WHO, UNOCHA, semuanya tahu posisi guest house kita di mana. Jadi kami memilih untuk tetap stay di guest house. Paling tidak guest house ini udah didekonfliksi. Karena kalau kami pindah lagi, itu akan dimulai lagi proses dekonfliksinya dari awal, dan itu cukup memakan waktu seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kami pertimbangkan ini benar. Dan terkait rumah sakit, lokasinya dari guest house itu kurang lebih dari 3 rumah sakit itu yang paling dekat sebenarnya An-Najjar. An-Najjar itu kalau nggak salah paling 10 menit perjalanan. Terus kemudian biasanya rute kita itu kalau berangkat pagi itu An-Najjar yang berangkat duluan. Terus setelah itu diantar tim yang ke KL Sultan terus ke Emirati. Nah, tapi berdasarkan seperti yang saya bilang sebelumnya, informasi dari pihak IMTCC, An-Najjar saat ini tidak bisa bekerja di sana, sudah dikosongkan yang saya tahu. Emirati, berdasarkan informasi IMTCC, kami tidak tahu, mungkin mereka mendapatkan informasi dari pihak sebelah atau gimana, itu kita tidak disarankan untuk bekerja di sana. Walaupun saat ini ketika saya cek ke Kementerian Kesehatan Palestina dan juga beberapa kenalan kami di Emirati, saat ini rumah sakit Emirati masih sangat berfungsi. Kami tidak tahu pertimbangannya apa, mungkin karena itu rumah sakit maternity satu-satunya mungkin yang saat ini tersisa di Gaza yang bisa membantu ibu-ibu melahirkan, mengobati anak-anak. Mungkin dari pihak MOH Palestinanya punya pertimbangan sendiri. Dari kami sendiri, karena gimana pun prinsip Mercy ketika mengirimkan tim itu adalah keamanan tim itu yang paling pertama.
sebelum menolong orang kita selalu pastikan keamanan tim yang pertama. Jadi kami memutuskan untuk mengikuti instruksi yang disampaikan dari IATCC Gaza. Kalau saat ini dilarang untuk bekerja di An-Najjar dan Emirati, dan kami masih diperbolehkan untuk bekerja di klinik Tal El Sultan. Seperti itu. Oke, udah selesai.